Di sini disebutkan di antara kemuliaannya dan di antara anjurannya, seyogyanya seseorang selalu menyempatkan diri untuk menuntut ilmu agar membersihkan hatinya dari kotoran. Agar membersihkan hatinya dari kotoran. Di sini beliau menganjurkan kita untuk selalu menuntut ilmu karena hati itu perlu makan, perlu suplemen, perlu vitamin, perlu obat. Maka cara untuk memberikan suplemen, obat, vitamin, begitu juga makanan pokoknya, itu adalah dengan cara kita menuntut ilmu. Agar kalau orang sudah menuntut ilmu, maka minimal satu saja ada ilmu yang dia dapat. Berarti ilmu itu tadi akan diamalkan. Kalau diamalkan berarti amalan itulah yang akan menjadikan hatinya diberi makan, baik itu dari segi suplemennya, obat-obatannya, ataupun dari segi makanan pokoknya. Contoh kecil saja, contoh kecil. Kita ini kan dapat ilmunya nanti banyak nih. Dapat ilmunya nanti banyak. Contoh kecil, sodakoh yang nanti akan kita kaji ya, tentang sodakoh, nasihatnya sampai itu. Ketika kita dapat ilmu itu, lalu kita amalkan secara langsung, ataupun kita punya pikiran, ya Allah, saya ingin mengamalkan apa yang sudah saya pelajari, ya Allah. Maka itu hati kita akan mendapat makanan. Langsung makanan pokoknya dapat, suplemennya dapat, obat-obat saya juga dapat. Insya Allah hati itu akan selalu sehat. Kalau sudah hati itu akan selalu sehat, maka apa yang dihasilkan? Kalau sudah hati seseorang sehat, maka lihat apa yang disebutkan dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna fil jasati mudghatan. Kita hampir semua ini hadis hafal atau ngerti atau paham. Sesungguhnya di setiap daripada jasad kita itu ada segumpal darah. Yang mana segumpal darah ini tadi sebagai penentu. Idza salahat, kalau benar, sehat, baik, bagus, apa hasilnya? Saluhal jasadu kulluh. Maka akan menjadi bagus, sehat, baik seluruh tubuh kita. Mau tidak mau. Paksaan, mau tidak mau. Kalau sudah hatinya itu, segumpal darah itu baik. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, dan apabila segumpal darah itu tadi menjadi rusak, buruk, sakit, jelek, jorok, maka apa yang dihasilkan? Maka seluruh tubuhmu akan jelek, buruk, jorok, sakit. Na'udzubillah min. Apa sih segumpal darah? Nabi juga menjelaskan, ala wahya al-qalbu. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah hati. Nah, jadi kita harus pikirkan. Jangan kita mikirkan bagaimana cari uang. Kalau sudah dapat uang, tujuannya untuk apa kalau orang sudah dapat uang? Ya, buat apa? Tujuannya umumnya orang. Dapat uang buat belajar. Hah? Apa buat makan dulu? Buat makan, biar kalau sudah sehat baru nanti bisa belajar. Bisa juga buat cari uang lah. Begitu nanti. Nah, untuk sesuatu yang lebih penting daripada tubuh kita, kenapa kita tidak mau memperhatikannya? Itu pertanyaannya. Maka karena itu saya ingat sekali beliau Habib Salim itu selalu mengingatkan kepada kita, selalu apa? Kalau tidak bisa setiap hari kamu belajar, ngaji, hadir di suatu majelis ilmu, maka minimal 2 hari sekali. Tidak bisa 3 hari sekali, tidak bisa 4 hari sekali, sampai beliau mengatakan paling banyak seminggu sekali, tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih dari seminggu kita tidak pernah ngaji ilmu sama sekali. Karena sebabnya apa? Mau sampai kapan hati kita ini akan
kering, rusak, buruk. Ya. Nanti akan mempengaruhi seluruh tubuh. Ini bedanya orang ngaji sama tidak ngaji. Saya kasih contoh kecil saja. Ramadan kemarin, orang kalau yang ngaji itu enak dia. Amalannya sama, tapi pahalanya lebih besar. Orang yang tidak ngaji, kalau dia sedekah di bulan Ramadan, nih saya katakan, bulan Ramadan itu kalau amalan yang sunnah dilipat gandakan pahala menjadi wajib. Betul benar? Ingat ya, yang wajib dilipat gandakan oleh Allah 70 kali lipat. Sama-sama sedekahnya, kalau orang yang ngaji atau pernah mendengar kajian ini ya, atau pernah mengaji ini, maka dia akan sedekah sama-sama. Sedekahnya sama, uangnya jumlahnya sama. Sedekah ke masjid 10.000. Yang pernah ngaji, dia akan mengetahui ilmunya. Kalau bulan Ramadan dilipat gandakan, maka yang sunnah saya nadari menjadi wajib nanti hukumnya. Saya nadar sedekah 10.000 ke masjid. Uangnya sudah dipegang, kotak amal sudah ada di depan mata. Tinggal nyemplungkan aja sudah. Maka ini sedekah yang saya nadari. Plung, yang samping sana juga masukkan. Plung. Pahalanya banyak mana? Hah? Sama-sama 10.000 kok. Banyak mana? Karena ngaji. Contoh kecil aja. Yang ngaji dia nadar. Kalau yang ngaji dapat pahalanya berapa? Bayangkan 10.000 itu sedekahnya. Kalau sunnah itu berarti seperti mendapatkan pahala 10.000 kalau kita sedekah wajib atau mengeluarkan zakat. Paham ya? Itu yang sudah ke sana cuma dapat tingkatan wajib saja, titik. Kalau yang sebelah sini tadi, dia mendapatkan pahala sebanyak 70.000 atau 70 kali. Berarti 10.000 dikali 70 berapa? Berapa? Banyak mana 700.000 sama 10.000? Padahal sama-sama mengeluarkannya 10.000. Ini loh fungsinya orang ngaji, biar kita ngerti manfaatnya. Ini tadi. Biar kita ngerti. Tujuannya, kalau sudah begini, tujuannya untuk apa sih? Untuk apa tujuannya kita? Nanti kalau sudah mati, kita baru merasakan. Oh ya benar, untung saya ngaji, ngerti amalannya. Nah, kalau sekarang, tidak ada bedanya. Ada bedanya? Tidak ada. Anak yang kuliah, contoh saja. Yang kuliah, yang hadir. Apakah kalau hadir pengajian terus nilainya jadi tinggi? Ya, tidak. Orang yang kerja, yang kaya raya, kalau hadir pengajian tambah kaya. Yang miskin, kalau hadir pengajian jadi kaya. Yang bodoh, hadir pengajian jadi pintar. Ini untuk dunianya. Tidak, semuanya sama. Tapi sok ben nanti, kalau bahasa orang Semarang itu apa? Sok ben nanti. Kalau sudah besok, kita meninggal dunia, baru kita tahu. Oh, ini manfaatnya saya ngaji. Inilah Allah Ta'ala berikan saya anugerah untuk hadir ngaji. Kalau enggak, ini dari satu sisi saja kita tahu bahwasanya ngaji itu untuk memberi makanan, suplemen untuk apa? Jasad kita. Untuk hati kita. Nah, kalau sekarang bayangkan saja, kalau orang seminggu tidak makan, kira-kira bakal ngapain dia? Hah? Mati tidak kira-kira? Coba Pak dokternya jawab. Mati tidak kira-kira? Seminggu tidak makan? Masih hidup, seminggu tidak makan sama sekali. Masih hidup. Nah, keadaannya gimana orang itu? Hah? Bagaimana dengan hati kita? Nah, yang tidak kita beri apa? Dan hati ini sebagai penentu. Sama, zikir juga sama. Zikir kepada Allah, sholawat kepada Nabi Muhammad juga sama. Itu adalah untuk pembersih hati kita. Kalau hati kita itu tidak pernah zikir, tidak pernah sholawat, ya tunggu saatnya nanti ya. Mau dia itu tadi yang nasihati, malaikat Jibril datang, nasihati, tidak bakal mempan. Kenapa? Karena hatinya sudah tidak bisa menerima apa-apa. Na'udzubillah min. Kenapa sebabnya? Sudah memang. Bedanya orang yang hati kotor sama hati tertutup.
Kalau hati kotor itu ibarat gelas kalau kotor. Gelas kotor. Habis minum kopi, seminggu tidak dicuci. Kira-kira bisa bersih nggak ini gelas? Bisa bersih nggak? Bisa bersih nggak? Bisa. Pakai sitron kayak, pakai apa lagi? Pembersih kayak sabun, dibiarkan kasih air terus ya kan bersih. Tapi kalau sudah hatinya terbalik atau ditutup sama Allah Ta'ala, ibarat yang namanya gelas kotor ditutup. Kebalik. Mau sampai dibersihkan kayak apa, tidak bakal bersih. Kenapa sebabnya? Balik sudah. Airnya dibuka terus ngucur. Ini nanti ujung-ujungnya pecah sudah. Nah, mungkin bisa bersih. Karena itu kita minta sama Allah, semoga Allah Ta'ala tidak membalik dan menutup hati kita. Kotor, manusiawi, nanti dibersihkan dengan cara tobat, istighfar. Nanti kalau sudah terbalik, waliyadzubillah min, nah Jibril datang mau ngasih nasihatnya, tidak mempan sudah ya. Kenapa sebabnya? Karena memang tidak bisa lagi menerima daripada nasihat tersebut. Maka karena itu adanya kajian seperti ini, adanya kita menuntut ilmu, tujuannya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mau peduli membersihkan atau membuka hati kita. Nah, agar membuka hati kita. Ini daripada untuk motivasi, semangat untuk kita semua. Kita lanjutkan lagi kajian bersama seperti biasanya. Kita ke Nosa Edaniyah. Pertemuan sebelumnya kita sampai di pembahasan minggu kemarin sampai mana? Tentang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa qala alaihi salatu wassalam, man tasaddaqa bi'irli tamratin min kasbi tayyib wa la yaqbalu Allahu illa tayyiba fa inna Allaha yataqabbaluha bi yaminihi fayurabbiha lah kama yurabbi ahadukum fulluh hatta takuna mithla al-jabal wa kadzalika warada fil kisrati wal luqmati min al-khubz at-tayyib wa huwa at-tayyib min al-khubz الطيب وهو الحلال ولا يقبل الله غيره وقال عليه الصلاة والسلام يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى قلت أراد عليه الصلاة والسلام ببذل الفضل من المال وبالكفاف قدر الحاجة من المال وبمن تعول الذين تجب عليك نفقتهم ولا يجوز أن تضيعهم ولا تنفق عليهم وتتصدق على الغير وهم محتاجون وباليد العليا يد المعطي وذكر خيريتها على يد الآخذ ترغيبا منه عليه الصلاة والسلام في الاستغناء عن الناس والتصون عن مسألتهم والحاجة إليهم حسب الاستطاعة فأما إذا مست الضرورة فللآخذ ثواب كالمعطي قال عليه الصلاة والسلام ما الذي يأخذ عن حاجة بأقل ثوابا من الذين يؤتي من سعة وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمات طيبة وقال عليه الصلاة والسلام الصداقة تطفئ الخطيئة كما تدفئ الماء النار وقال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قد وأجوع ما كانوا قد وأعطش ما كانوا قد
وأنصب على ما كانوا قد فمن كسى لله كساه الله ومن أطمعه الله أطعم لله أطعمه الله ومن سقى لله سقاه الله الحديث وأراد بقوله لله أن يفعل ذلك مخلصا لوجه الله من غير رياء ولا تصنع للناس ولا طلب محمدة منهم وقال عليه الصلاة والسلام من أطعم أخاه حتى يشبعه وسقاه حتى يرويه باعده الله من النار 7 خنادق ما بين كل خندقين 500 عام وقد ورد في فضل إطعام الطعام وسقي الماء أخبار كثيرة فعليك بهما واجتهد في ذلك ولا تعجز. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ingin memberitahu kepada kita lanjutan daripada kemuliaan orang yang bersedekah. Di sini beliau sebelumnya membahas tentang daripada hadis Nabi SAW yang mana anjuran tentang daripada kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan potongan kurma atau sepotong kurma, walaupun hanya sekedar sepotong kurma. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita pahala yang sangat besar. Dengan syarat 2. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua sedekahnya dengan yang halal. Kalau sudah kita sedekah walaupun itu hanya sepotong kurma tapi dengan yang halal dan ikhlas karena Allah, maka Nabi Muhammad menggambarkan kepada kita nanti Allah Subhanahu wa taala akan terima dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Setelah diterima oleh Allah, lalu Allah taala itu tadi akan merawat, menjaga dan segala-galanya untuk sedekah yang kita berikan tadi dengan halal. Sebagaimana kalau kita, kata Allah Ta'ala, kalau kita itu tadi sedang memelihara suatu peliharaan atau angonan. Yang mana kambing contohnya. Kita punya kambing ya, 2 kita kawinkan punya anak, terus punya anak, terus punya anak, terus sampai banyak. Kata Nabi SAW, nanti hasil yang kita sedekahkan yang halal itu walaupun sedikit, karena sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi banyak sebanyak bukit-bukit gunung. Banyak sekali. Ini hasil daripada sedekah walaupun sedikit. Di sini dikatakan baik itu tadi kurma ataupun sepotong roti, kue ataupun sesuap nasi. Pokoknya yang intinya di situ halal, dan Allah tidak akan menerima sedekah orang yang tidak halal, tidak sesuatu yang dari halal. Ini akhir zaman ini ya. Saya mau ngasih masjid, tapi ini tapinya enggak. Berapa? Oh banyak, masya Allah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Tapi ini hasil daripada bunga bank. Atau ya memang orangnya habis maling. Naudzubillah min. Entah maling model apa aja. Wah nek sedekah kuwi jarine ben hartane dijogo. Aku membeli bertembus. Untuk nomor aku delalah masang. Nah sangnya dia naruh duitnya itu tadi. Ya, saya juga enggak tahu hitung-hitungannya. Bahasanya naruh duitnya itu tadi 500.000. Bahasanya itu 4 nomor lagi, tembus semua. Wah. Aduh, nggak tak tanya kon sini kok nek jawabannya akeh kan berarti ketokan nek bahasa. Banyak apa enggak ini? Banyak. Ya, tembusnya banyak enggak? Banyak. Banyak banget ya? Saya juga enggak tahu itu. Jadi ini sih akeh. Benaman tak sedekah ya. Cukup 2,5% ya. Atau mungkin luwih rak apa 10 juta sih tak sedekah. Dapatnya misal ini 50 juta atau 100 juta.
10 juta ben aman sisa nah aku. Tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diterima. Terus bakal aman? Tidak aman. Dan kalaupun dia ternyata aman hartanya, tidak hilang, terjaga, ya atau mungkin malah tidak kepegang polisi dan lain sebagainya, ketahuilah itulah yang disebutkan Haidul Haddad sebelumnya, itulah kehilang yang hakiki. Apa itu hilang yang hakiki? Yang mana hartanya tidak manfaat. Nanti tahu-tahu anaknya sakit, istrinya sakit, dianya sakit. Pokoknya duit itu habis, tahu-tahu habis. Dia tidak terasa, yang intinya hanya untuk kalau tidak maksiat, ya habis, tidak ada gunanya. Nah dunianya dapat manfaat, wala akhiratnya dapat manfaat. Naudzubillah min. Ini sering saya sampaikan masalah daripada basang ini tadi. Oke, kenapa? Karena ini sekarang sudah tambah merajalela, ya, tambah meraja. Bukan orang-orang yang buka setan, bukan. Yang merajalela itu yang basang, yang merajalela. Ya. Mau tahu kenapa merajalela? Karena mereka menganggap hal maksiat togel itu tadi sesuatu maksiat yang tidak berdosa. Dan ini lebih bahaya lagi dan dosanya lebih besar ketimbang orang yang main judi, ketimbang orang yang berbuat zina, ketimbang orang yang minum khamr, ketimbang orang yang tinggalkan sholat. Kenapa sebabnya? Karena dia sudah meyakini sesuatu yang haram, dia yakini halal. Paham? Sesuatu yang haram diyakini halal. Itu dosanya lebih besar. Sama dengan dosa orang-orang yang murtad keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Hanya saja masih Islam. Karena itu bahaya sekali. Betul apa enggak? Betul. Kita lihat orang dari masjid, dari mushola kadang keluar. Lebih, kita kok ngaji gitu loh, balik ya. Basang sih. Nah orang mangkat sih basang. Mangkat basang kok tekan kene balik, bu tembus ra tembus. Pokoknya jam segini biasanya satu nomornya misalnya. Ini yang bahaya lagi, bahaya. Karena itu eman-eman. Jangan sampai kita terjerumus dengan hal-hal yang semacam itu. Ya, nah itu tadi. Karena itu adalah hal yang haram, yang mana haramnya itu tadi ya. Itu tadi. Ini sama halnya, ini khusus untuk perempuan, Bu. Saya ingatkan. Kok tambah akeh wong-wong wedok ki mau. Kadang yo ngaji, melu ngaji. Yo ning pengajian, kadang pakai jilbab tapi rambutnya kelihatan. Dan terus jilbab itu untuk menutupi apa? Pernah lihat tak? Pak, Mas. Jilbabnya itu melebihi kerudungnya. Apa? Rambutnya melebihi jilbabnya. Pernah lihat? Pertanyaannya, apakah orang tersebut menutup aurat atau membuka aurat? Membuka aurat atau menutup aurat? Hah? Ini bahaya juga ini. Kalau hal semacam itu dianggap adalah hal yang biasa, tidak maksiat, berarti sudah meyakini sesuatu yang maksiat, tidak maksiat, dosa besar. Hati-hati. Loh ngaji kok ngene ya? Ya memang iki ngaji. Ngaji itu tadi kan sudah tahu, buat mengobati obat itu manis apa pahit? Manis apa pahit? Kalau mau sehat harus minum. Kalau mau selalu fit, sehat terus, ya selalu harus minum suplemen. Karena itu taklim itu dapat semuanya. Jadi harus kita ingat-ingat kepada diri kita, anak kita, istri kita, saudara kita. Yang laki-laki ini sering terjadi biasanya ya. Ngaji nganggo jilbab, engko ning omah ora jilbab. Ngaji nganggo jilbab, pengajian malah jilbabe paling apik. Nganggo ana brose, ana model kuning ijo ya. Ndak ngaji, udah lepas jilbab. Wong aku jemuri tok ning ngarep kok, ora apa-apa. Wong sithik paling sing lewat yo wong lanang yo jarang. Nah, pertanyaannya, kalau tidak ada yang lihat, monggo silahkan. Walaupun itu makruh dan lain sebagainya, masih mending lah. Tapi pertanyaannya, kalau ada yang lihat,
Apakah kita menganggap perbuatan itu perbuatan yang tidak berdosa atau berdosa? Itu yang dipermasalahkan. Kalau menganggap hal tersebut tidak perbuatan yang berdosa, maka dosanya lebih besar daripada perbuatan dosa tersebut. Karena meyakini sesuatu yang dosa atau yang haram, amalan yang dosa ataupun yang haram, diyakini tidak dosa dan tidak haram, itu lebih besar dosanya ketimbang daripada perbuatan maksiat itu sendiri. Nah ini, hati-hati. Itu dalam fikih sudah disebutkan. Ada orang, dia berkata, kowe kok ora salat, aku kesel. Kowe lah, saya agak malas. Ini berdosa orang ini. Lebih dosa dan sangat dosa besar adalah ketika dia malah rak wajib sholat ki ora kudu. Ini karena dia meyakini perintah Allah yang wajib tidak wajib. Kebalikannya juga sama. Meyakini sesuatu perbuatan yang dosa, maksiat, diyakini itu tidak maksiat, itu adalah perbuatan yang lebih dosa daripada dosa itu sendiri. Daripada dosa maksiat itu sendiri. Karena itu hati-hati. Hati ya. Ngakoni kuwi dosa ora apa-apa, selamat benong lakokke engko sik mbon insyaallah bakalan itu. Karena dosa itu apa? Definisi dosa itu sesuatu yang apabila terlihat orang lain maka kita akan malu atau tidak mau dilihat orang lain. Itu adalah dosa. Jadi kalau ada orang sudah meyakini sesuatu, hal tersebut tidak dosa, kapan orang itu mau tobat kira-kira? Hah? Kapan? Paham ya? Tidak mungkin tobat. Kenapa? Kok tidak mungkin tobat? Dia meyakini sesuatu itu adalah sesuatu yang biasa saja kok. Nah, karena itu hati-hati. Nah, ini harus diingatkan kepada diri kita. Untuk anak-anak yang kuliah, ya, biasanya ini dalilnya benar, tapi digunakan yang tidak benar. Dalilnya benar, apa? Dalilnya tolong menolong, tapi digunakan yang tidak benar. Menolong perempuan. Benar nggak ini? Loh, saya kan menolong itu teman saya, kesian ya. Pulang dari kampung kok Tenggalah turun bis tidak ada yang lewat, terus saya lewat ya, saya tolong, saya boncengkan. Saya juga tidak sengaja, saya tidak ngapa-ngapain juga kok. Hukumnya tanyakan kepada diri kita sendiri. Ya. Kalau hukum Islamnya, syariatnya haram, tanyakan kepada diri kita sekarang. Kalau hal itu sudah dianggap tidak haram, hati-hati. Mending ngakoni itu haram, dosa. Ya, saya berdosa itu. Saya mau minta ampun sama Allah. Saya mau bertobat, tobatan nasuha. Mending. Tapi kalau sudah ngomong, tidak biar apa-apa, kan tidak ngapa-ngapain saya, tidak apa-apa. Kan itu kan biasa aja, umumnya ya gitu kok. Nah, ini yang perlu hati-hati. Karena itu banyak sekali hal-hal yang sepele, itu dosa. Tapi karena dosamu itu lebih besar, karena menganggap itu tidak dosa. Itu lebih besar. Na'udzubillah min. Karena itu jaga diri kita, jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita. Jangan sampai berbuat haram, yang mana perbuatan haram tersebut sudah jelas-jelas dalam Al-Quran, dalam hadis, nas Al-Quran dan hadis ada. Itu haram kok kita malah melakukan hal tersebut dan bahkan kita meyakini itu tidak haram. Na'udzubillah min. Dan di antara lagi, beliau Abdul Haddad menjelaskan kepada kita tentang daripada orang-orang yang bersedekah. Beliau mengatakan, kalau engkau memberikan, mensedekahkan, itu dalam hadis Nabi SAW. Wahai anak Adam, engkau bersedekah dengan harta yang lebih darimu, maka itu lebih baik untukmu. Seakan-akan Nabi SAW mengatakan, kalau kamu punya uang, butuhan saya ini sehari sama keluarga 100.000, ternyata saya dapat uang 110.000. Sedekah dengan uang 10.000 itu baik untuk kalian. Ya, baik untuk kalian. Dan beliau mengatakan, dan jangan kita itu tadi menahan pelit, genggam daripada
hadar tersebut. Dan juga sedekah kita itu tadi ya, hendaknya pertama dari harta yang lebih kita, dan kita hendaknya apa namanya, kalau orang ekonomi itu nyebutnya apa, jadi ngepreskan pengeluaran apa ya, penghematan lah, itu bahasa umumnya, menghemat daripada dipres. Saya tuh bisa makan cuman tempe tapi dimasak ya, di model-model, jangan mentah, atau mungkin tempe cuma digoreng. Kalau enggak tempe saya bisa, tapi saya malah makannya lebih dari tempe. Nah itu bang, hendaknya kita itu mengepres daripada pengeluaran kita, sehingga kita bisa bersedekah daripada apa yang kita dapat. Itu baik untuk kita. Dan hendaknya kita memulai sedekah kita itu dari orang-orang yang memang kita wajib baginya untuk menafkahi. Tapi karena kita tidak mampu, kita berikan sedekah itu kepada mereka. Contoh misal, sedekah kepada istri, anak-anak, dan orang tua yang tidak mampu. Ternyata kita cuma punya harta, ya, cukup untuk diri kita, anak-anak kita. Nah, kita mau sedekahkan ini kepada siapa? Pertama kali yang paling afdal ada kepada orang yang tidak mampu, yang dia adalah orang terdekat kita. Bukan terdekat karena dia sahabat, sahabat dekat, bukan. Artinya dari dari keluarga, orang tua, saudara, ya, paman, bibi, ya, ponakan, kepada mereka ini tadi. Sedekah itu dianjurkan lebih baik kepada mereka, itu lebih baik untuk kita. Wal yadul ulya khairun minal yadil sufla. Dan tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah, tangan yang menerima. Ini tadi. Hendaknya kita jaga diri kita. Jangan sampai kita, boleh kamu dikasih, tapi jangan sampai kamu minta. Kecuali kalau dalam keadaan darurat. Nanti Abdul Haddad juga menyebutkan. Dan orang yang dalam keadaan darurat, tak punya apa-apa, dan dia itu tadi harus meminta-minta, lalu dia melakukan perbuatan tersebut, itu perbuatan dihitung perbuatan yang mulia, yang baik, ketimbang daripada dia itu tadi mencuri. Dan lebih baik lagi, kalau dalam keadaan dia butuh, kok dia menahan hal tersebut, tidak sampai minta-minta, dan tidak mencuri juga. Ini lebih bagus lagi daripada sampai dia minta. Jadi kedudukan yang paling tinggi menahan. Sabar. Ya Allah, sudah punya apa-apa saya, ya Allah. Sudah nangis terus anak-anak, tapi sabar. Saya tidak mau minta-minta, ya Allah. Kenapa? Rasulullah SAW menyebutkan tangan yang di atas lebih afdal daripada yang tangan di bawah. Itu menandakan agar kita, kata Abdullah Haddad, memberi pengetahuan kepada, agar kita itu tidaklah meminta kecuali hanya kepada Allah. Dan kita itu merasa tidak butuh dengan manusia. Kita hanya butuh kepada Allah. Kalau sudah kayak gitu kan pasti kontaknya langsung kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah kepepet kok tidak mau minta, pasti hanya mintanya kepada, terus kontak kepada Allah sebisa mungkin. Karena itu usahakan untuk kita selalu bisa menjaga diri agar tidak meminta-minta. Kalau dikasih silahkan. Ahlan wa sahlan, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai juga keenaan, jangan sampai. Betul sunan mas'alatin. Wal hajah ilaihim hasbul istita'ah. Wa amma idha massatid darurah fala akhir thawabun kal mu'ti. Qala alaihi salatu wassalam, alladhi ya'khudhu an hajatin fa'aqal thawaban minal ladhi yu'ti minal sa'atin. Di sini beliau juga memberitahu kepada kita bahwasanya ada juga orang yang dimuliakan oleh Allah. Siapa itu yang dimuliakan? Dari golongan orang yang memberi. Kalau tadi kan golongan orang yang meminta tadi. Yang meminta itu adalah orang yang meminta, kalau sudah darurat dia minta, itu baik ketimbang daripada mencuri. Tapi kalau sudah darurat dia tidak meminta dan tidak mencuri, itu paling baik lagi. Nah, ada orang yang baik lagi adalah ketika memberi kepada orang yang mana dia membutuhkan.
Dan orang ini tahu kalau orang itu membutuhkan. Si pemberi ini tahu kalau orang itu membutuhkan. Dia memberi tanpa diminta terlebih dahulu, maka itu afdal, paling tinggi tingkat derajatnya. Paham ya? Yang memberi lebih ada bawahnya. Memberi, orang yang memberi afdal atau mulia itu ketika nunggu orang itu minta dulu. Kenapa sih kok orang itu masih dibilang mulia? Karena kita memberi kepada orang yang sudah dia itu merendahkan dirinya ibarat. Kalau di sini derajatnya orang yang memberi dan orang yang diberi sama-sama mendapat pahala. Karena orang itu tadi memberi kepada orang yang sudah benar-benar merendahkan dirinya. Orang kalau sudah minta-minta itu kan, berarti dia merasakan bahwasanya dirinya memang mau bilang apa lagi, saya tidak punya, saya begini tadi. Tapi wallahu alam juga, saya tidak ngerti. Zaman sekarang ini tadi dikatakan orang yang mengemis-kemis itu tadi kayak apa namanya, pekerjaan ya. Mengemis-kemis itu menjadi pekerjaan. Jadi standar pengemis itu tadi, ya ini kalau pengemisnya tidak dibuat, pengemis bukan yang miskin benar-benar. Ya, standar pengemis itu semacam pekerjaan. Jadi antara orang-orang pengemis itu tidak ada, istilahnya bisa dibilang mereka itu merasa mulia aja, sama aja. Nah, saya sama tukang sapu, tukang becak itu saya sama derajatnya. Nah, jadi bahaya kalau sudah seperti itu ya. Akhirnya naudzubillah min dzalik, dia merasa profesi itu tadi ya. Sudah profesi. Nah, karena itu ini tadi daripada yang disebutkan oleh beliau Habibullah bin Alwi Al-Haddad. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan lanjut lagi ya, masih pembahasan tentang daripada sedekah tersebut ya, insyaallah akan kita mengetahui ini. Beliau nanti insyaallah akan memberi detail sedikit lebih detail tentang faidilah atau keutamaan orang yang sedekah, diambil dari hadis-hadis Nabi SAW yang mana diantaranya orang yang Nabi SAW menyebutkan ya, berhati-hatilah kalian atau jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma ya. Atau kalau tidak bisa kita memberi sedekah dengan kurma, maka minimal kita memberi sedekah dengan kalimat yang baik ya. Kasih tahu kata-kata yang baik jadi. Dan begitu juga diantaranya ya, sedekah itu tadi bisa menghapus dosa kita sebagaimana air itu menghapus atau mematikan daripada api dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.